Halo teman-teman semua, dalam video ini kita akan membahas dua pola asuh. Teman-teman tahu tidak dua pola asuh itu? Pola asuh diksal dan juga pola asuh proksimal. Nah, yang pertama itu pola asuh diksal, di mana pola ini menekankan kemandirian anak, memberikan mereka kebebasan untuk mengeksplorasi dan juga memilih minat mereka sendiri. Nah, peran orang tua di sini sebagai pendukung, memberikan pujian, dan juga menghindari kritik yang berlebihan sehingga anak merasa dihargai dan juga lebih percaya diri. Nah, yang kedua itu pola asuh proksimal, di mana pola ini lebih umum digunakan di Indonesia dan juga menekankan kedekatan fisik dan juga emosional antara orang tua dengan anak. Nah, dengan cara seperti tidur bersama, memandikan, menggendong, dan juga orang tua membangun ikatan yang kuat dan memberikan rasa aman bagi anaknya. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu pola asuh proksimal dan juga pola asuh diksal. Nah, berikut ini adalah video wawancara. Jangan lupa disimak ya. Oke, jadi baik Bapak, di sini kami ingin bertanya mungkin bagaimana pola asuh Bapak terhadap anak-anak, ya seberapa sering Bapak memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk ambil keputusan sendiri atau mungkin Bapak juga kayak terlibat dalam pengambilan keputusan anak-anak. Nah, jadi baik. Ini anak-anak ini namanya anak-anak berarti usia dari 0 sampai 15 tahun misalnya kan. Iya. Nah, tentunya dalam usia-usia begitu ada usia yang baru beranjak menuju ke remaja. Lalu langsung bisa membedakan menjadi hal yang baik dan buruk. Nah, di situ potong harus pilih di usia 5, 0 sampai 5 tahun, terus 5 sampai 10 dan 10 sampai 15. Nah, kadang-kadang karena orang tua ini punya kesibukan, akhirnya pola asuh anak ini tidak memperhatikan dia punya gizi keseimbangan. Jadi apa yang ada dia pikirkan saja. Akhirnya kita paksakan anak, padahal minum itu tidak sesuai dengan selera anak itu. Nah, kadang-kadang dari situ maka pertumbuhan anak itu dipengaruhi karena terdapat tekanan-tekanan yang membuat dia rasanya tidak percaya diri. Makanya terjadi seperti itu. Karena itu dia diberikan kebebasan untuk mengeluarkan hak dan pendapat. Jadi antara anak dan orang tua dan keluarganya itu sahabat. Baik, teman terdekat saya bernama Lova. Lova ini orangnya tuh terampil dalam bermain gitar. Karena setiap hari saya sering bersama-sama dengan dia terus, jadi saya juga ikut belajar bermain gitar bersama dia. Dalam pertemanan tuh pasti ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Pengaruh yang negatif saya tinggalkan dan pengaruh positif saya ambil. Pengaruh positif dalam pertemanan itu seperti teman saya ini rajin sekali ke gereja, sedangkan saya jarang ke gereja. Karena saya berteman dengan dia, jadi dia juga selalu mengajak saya untuk setiap hari Minggu itu pergi ke gereja. Dengan begitu saya menjadi terbiasa. Menurut saya pertemanan sangat penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Dari teman kita belajar caranya berkomunikasi dan berbagi perasaan. Dari teman juga mereka dapat mendukung kita dalam segala hal dan memberikan kita rasa percaya diri sehingga kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa saja nilai-nilai atau prinsip hidup terpenting yang ingin Bapak wariskan kepada anak-anak? Jelaskan bagaimana Bapak menanamkan nilai-nilai tersebut. Prinsip hidup yang saya tanamkan kepada anak-anak saya itu tentang bagaimana bekerja keras. Jadi bekerja keras itu bukan di hari tua saya, tetapi dari usia kecil sekitar 3 tahun itu kita sudah bisa melatih dia untuk bekerja keras. Contohnya pada saat 3 tahun nanti biasa mereka ke gereja itu saya sering belikan coklat, terus saya selalu kalungkan mereka di dada untuk mereka berjualan di gereja seperti itu setiap hari Minggu yang saya bersama mereka lakukan biar mereka pun bisa mempunyai keterampilan dalam berusaha. Oke, pertanyaan kedua, apakah ada keterampilan atau pengetahuan khusus, misalnya tentang bisnis keluarga yang ingin Bapak berikan kepada anak-anak? Bagaimana cara Bapak mengajarkannya? Bisnis keluarga itu tergantung dari kita orang tua ya. Misalkan kalau orang tua itu bekerja keras, anaknya
akan mengikuti cara bekerja orang tua. Dengan itu tadi saya bilang melatih sejak dini di usia 3 tahun yang begitu kecil, tapi saya berusaha untuk melatih mereka agar selalu bisa bekerja. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah seberapa sering Bapak memberikan kebebasan kepada anak Bapak untuk mengambil keputusan sendiri, bahkan jika keputusan itu bersifat mungkin berisiko untuk mereka? Keputusan itu saya selalu berikan kepada mereka. Contoh paling khusus ya, itu kalau mereka bermain terus jatuh, di situ saya sudah pernah angkat dong, nangis di situ, nanti sebentar bangun sendiri. Nah, itu dari situ mereka melatih kesabaran. Nah, dan itu berhasil. Contohnya kayak Leandro, dia jalan, dia jatuh, dia bangun, dia mau main apa, dia main. Saya tidak pernah melarang mereka berikan. Bagaimana Bapak memantau aktivitas anak Anda ketika mereka berada di luar rumah atau tidak langsung dalam pengawasan orang tua? Sekarang kalau memantau itu ya, kalau misalkan mereka tidak ada pengawasan orang tua, mereka masih kecil ya. Tapi kan sering kadang-kadang titip sama tetangga atau titip sama sanak saudara. Tapi situ kan sekarang zaman sudah canggih ya, mungkin lewat WA atau video call ya sudah bisa mantau aktivitas mereka. Oke, jadi apakah Bapak pernah secara aktif membimbing atau berbagi pengetahuan dengan anak-anak di lingkungan sekitar? Kalau mungkin ada, mungkin Bapak bisa ceritakan pengalaman tersebut. Maksudnya gini, pengalaman ya, maksudnya awal-awal saya yang bimbing mereka. Iya. Jadi dulu rumah ini saya bentuk, waktu itu saya kepingin untuk ada satu ruang bermain untuk anak-anak. Jadi waktu itu sempat saya kerjasama dengan orang Dana. Saya kerjasama dengan orang Dana untuk datang kasih mereka belajar di sini. Mereka belajar di sini. Tapi ketika mereka pulang, mereka minta uang transport dan kemampuan saya waktu itu tidak ada untuk ketika mereka pulang saya kasih mereka uang transport gitu. Jadi akhirnya mereka berhenti di situ. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ, tapi saya terus. Bapak, pertanyaan yang kedua, mungkin ada nilai-nilai atau kebiasaan yang paling penting buat Bapak yang menurut Bapak itu penting yang Bapak teruskan kepada anak-anak di lingkungan sekitar Bapak di sini. Soal disiplin hidup. Disiplin itu sekarang ya saya mungkin kenapa saya terapkan itu karena saya terapkan di saya punya anak. Satu, sikap hidup jujur dan taat setia. Anda rajin tapi tidak setia juga tidak bisa. Tapi minimal rajin, setia dan taat. Minimal itu. Nah, berdasarkan beberapa hasil wawancara yang sudah teman-teman simak tadi, dapat disimpulkan bahwa pola asuh proksimal dan juga distal menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan pengasuhan orang tua, di mana pola asuh proksimal ini menekankan kedekatan fisik dan kontrol yang lebih ketat. Sementara itu, pola asuh distal mendorong kemandirian dan juga ekspresi diri seorang anak. Lalu dalam konteks budaya dan pola asuh, pewarisan dapat mempengaruhi bagaimana nilai-nilai dan juga tradisi keluarga diteruskan kepada anak-anak. Demikian yang dapat dibahas mengenai pola asuh dan juga pewarisan. Thank you for watching.